Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto nyatakan dugaan kasus kekerasan seksual di kampus menjadi tanggung jawab terlapor dan pelapor. Berdasarkan SK Rektor, terduga pelaku sudah mendapatkan sanksi kode etik. Menurutnya, kasus ini sudah rampung di tingkat universitas, sedangkan terduga korban masih mengalami trauma yang mendalam. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswi di Universitas Islam Negeri atau UIN SAIZU Purwokerto kini memasuki ranah hukum. Korban berinisial A, 23 tahun bersama kuasa hukumnya telah melaporkan kasus ke Polresta Banyumas. Ketua Satgas PPKS UIN SAIZU Ida Novianti menyatakan bahwa kasus ini sudah diperiksa oleh Satgas sesuai SOP yang berlaku, dengan pemanggilan pelapor, terlapor, dan juga saksi-saksi. Terlapor sudah diberikan sanksi sesuai kode etik dosen berdasarkan surat keputusan rektor. Sedangkan kasus hukum yang sedang berlangsung antara pelapor dan terlapor saat ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Terlapor sudah diberi sanksi sesuai dengan sanksi etik sesuai dengan kode etik dosen yang berlaku, di mana berdasarkan pada SK Rektor. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa kasus ini sudah diselesaikan di tingkat universitas. Nah, yang ketiga bahwa tindakan pelapor untuk membawa kasus ini ke wilayah hukum sepenuhnya merupakan hak dari pelapor selaku subjek hukum. Dan tentu saja pelapor memiliki hak hukum untuk melanjutkan kasusnya ini ke wilayah hukum, dan kami sangat menghormati apa yang menjadi keinginannya. Oleh karena itu, kasus hukum yang sedang berlangsung saat ini merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor, dan dari pihak kampus sudah menyatakan bahwa kasus ini selesai di tingkat universitas. Sementara itu, kuasa hukum korban Esa Saisar Afandi menyampaikan jika PPKS memang terdapat di semua universitas. Namun menurutnya, jika penanganan dilakukan dari pihak internal, maka tidak akan ada yang namanya objektif. Di perguruan tinggi, baik negeri maupun yang berbasis agama, itu hampir semua memiliki satgas. Akan tetapi yang perlu menjadi sorotan di sini adalah ketika Satgas menangani TPKS, mendapatkan aduan dari salah satu atau dua korban. Ketika pelakunya berasal dari internal mereka sendiri, kami menganggap mereka itu tidak objektif. Kami menganggap, saya sebagai penasihat hukum, menganggap ini Satgas tidak objektif. Karena Satgas selalu berusaha menyelesaikan secara internal. Atau Satgas menganggap bahwa setiap perkara TPKS di wilayah kampusnya itu bisa diselesaikan di meja birokrasi. Bentuk penyelesaiannya biasanya seperti apa, Mas, kalau yang nggak sampai ke ranah hukum? Kalau itu saya pribadi belum bisa ini. Karena kan putusan-putusan seperti itu kan sifatnya tertutup. Kita juga nggak tahu aslinya. Kalau cerita di luaran itu ada sanksi terhadap pelaku skorsing selama 4 semester atau 2 tahun. Tapi kenyataannya kan kita nggak tahu. Laporan resmi ke Polresta Banyumas sudah dilakukan pada 30 November 2024. Kepolisian telah memeriksa sejumlah individu, termasuk korban, saksi, dan perwakilan kampus. Meski korban telah menyelesaikan studinya, dampak psikologisnya masih dirasakan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.